Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Tadi mana lupa. Ya, baik. Ada yang semua udah pernah mandi belum? Udah. Siapa yang belum mandi? Kenapa belum mandi? Ngantri ya? Kalau mandi ngantri ya? Masya Allah, Masya Allah. Terus sekarang mau belajar apa ceritanya? Hah? Adakah? Apa yang ada belum? Hah? Konten syar'i. Oh, mau jadi konten kreator? Aduh. Jangan. Malu ya. Ustaz, gimana Ustaz? Alhamdulillah. Khair Ustaz ya? Alhamdulillah ala Jadi kulli ini hal. adik-adik tadi sebelum antum datang Ustaz udah ana ajarin gimana caranya. Satu kaki dua kaki. Masya Allah. Udah ngomong belajar muhadharah udah. Masya Allah. Belajar caranya percaya diri dalam berdakwah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba. Ustaz ya. Iya, barakallahu fiikum. Silakan. Mau dicoba, mau dites? Harus dites ini. Dites. Ada Ustaz langsung. Dites. Mana yang siap, Bang? Yang siap, tadi siapa yang siap? Yang tadi angkat tangan. Yang sambil. Masya Allah. Ta'al. Fadal, taqaddam ila al-amam. Maju ke depan. Ini contoh ya, belum tahu disuruh ngapain, maju aja dulu gitu. Jangan nangis. Masya Allah. Suruh apa, Bang? Iya, namanya siapa? Mic-nya Abdurrahim. Abdurrahim, Masya Allah. Usia berapa Abdurrahim? 12 tahun. Tadi belajar apa sama Bang Kevin, Abu Safiyah? Belajar apa? Bro? Berbicara. Belajar berbicara. Selama ini belum bisa bicara kah? Latihan intonasi ya. Masya Allah. Sama artikulasi ya. Nanti kalau ada muhadharah, nanti harus coba ceramah. Pernah nggak ceramah sebelumnya? Belum. Kalau muhadharah jadi penonton aja. Iya. Jangan malu-malu. Coba, bisa nggak sekarang? Sedikit ceramah. Kasih nasihat buat teman-teman semua. Kakak-kakaknya, adik-adiknya, teman sekelas. Tentang jaga kebersihan kamar mandi misalnya. Tolong siram. Coba tentang kebersihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang berjudul tentang kebersihan. Yang berjudul tentang kebersihan. Masya Allah. Bahwa terus.
Oke, kita membersihkan. Tarik nafas. Udah uang kita tarik dulu. Tarik dulu habis ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa ya. Abdul Rahim, beraninya sudah ada sejak kecil, Masya Allah. Dan semoga keberanian itu terjaga untuk digunakan dalam kebaikan dan menyampaikan kebenaran, insya Allah ta'ala. Abdul Rahim tahu tidak salah satu keterangan dari wahyu ilahi, mungkin firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman itu. Ini kalau disebut hadis, hadisnya tidak sahih. Iya. Tapi kalau yang sahih itu an-nadhafah syatrul iman. Kebersihan itu adalah bukan an-nadhafah ya. At-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah keimanan. Jadi secara makna benar kebersihan itu bagian dari keimanan ya. Tetapi dalilnya adalah at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah setengah bagian dari keimanan. Artinya kita orang beriman memang harus berusaha untuk suci, dan kalau suci biasanya bersih. Bahkan di zaman dahulu para ulama ya, semisal Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau kalau mencuci baju itu dengan tangannya sendiri. Bahkan jubah atau baju yang putih beliau cuci sampai betul-betul mengkilap, kinclong putihnya. Itu menunjukkan bahwa para ulama kita, ulama Islam ya, mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Jadi yang malas mandi, yang malas ganti baju, yang malas cuci baju, yang malas bersih-bersih, apalagi malas gosok gigi atau bersiwak, tolong dicubit ya sama musyrifnya, biar ada perbaikan, biar ada perbaikan. Ya, Masya Allah Abdul Rahim, semoga dimudahkan untuk menjadi hafidh Quran dan menjadi alim minal ulama. Allahumma amin. Dari panitia. Ya. Udah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Masya Allah. Tenang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Baik, Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustaz, ya, temanya tentang konten. Ustaz. Konten. Konten harusnya aneh, kan? Iya, harusnya antum kalau konten. Ya. Tapi tentang batasan-batasan syariat bagi remaja-remaja yang nantinya mau terjun sebagai atau mau berkontribusi dalam dakwah pada konten-konten media sosial. Batasan-batasan syariatnya itu kira-kira secara garis besar mungkin mereka mau tahu juga Ustaz. Iya. Seperti itu. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepadanya karena sampai malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan nikmat yang begitu banyak. Dan nikmat yang paling berharganya adalah nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran-ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu, hafizakumullah jami'an wa ra'akum min kulli su'in wa makruh. Berbicara tentang konten. Muncul pertanyaan, adakah konten syar'i? Sebetulnya ada saja, Bang. Ya, bisa aja. Contoh tadi Ade Abdul Rahim. Beliau membaca muqaddimah dengan lancar, subhanallah. Kemudian menyampaikan sedikit nasihat atau tausiah tentang pentingnya menjaga kebersihan. Dan memang orang Islam itu identik dengan bersih, identik dengan suci, identik dengan rapih dan disiplin.
Apa yang dibicarakan oleh Ade Abdul Rahim tadi, kalau ingin menjadi sebuah konten kan tinggal direkam, masuk video, kemudian disebarkan, kan gitu, lewat media sosial atau internet, dunia maya dan seterusnya. Dan itu sudah menjadi sebuah konten syar'i sebetulnya. Karena sebuah konten disebut syar'i adalah ketika terdapat di dalamnya unsur syariat dan tidak ada pelanggaran syariat. Jadi kalau ditanyakan adakah konten syar'i? Ada dan bisa dibuat. Oleh karenanya kita harus saling mengingatkan dan menasihati agar masing-masing kita bijak dalam menggunakan media sosial, dunia maya, internet, termasuk juga bijak dalam membuat konten-konten yang disebarkan di dunia internet. Pada hakikatnya semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah titipan nikmat. Itu adalah titipan nikmat. Namun ingat, nikmat itu bisa berubah menjadi musibah, membawa laknat dan kehancuran jika kita salah menggunakannya. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Kullu ni'mah, setiap kenikmatan, la tuqarribu min Allah azza wa jalla, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyatun, maka itu adalah musibah. Menjadi musibah, malapetaka, membawa keburukan dan mara bahaya. Dan kita yakin semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah syukur pertama. Kita bersyukur kepada Allah dengan hati dan keimanan, yakni al-i'tiraf, mengakui dengan seyakin-yakinnya bi anna kulla ni'matin ja'at min Allah, bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat duniawi ataupun nikmat-nikmat ukhrawi, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu Allah berikan kepada kita untuk disyukuri. Dan nanti langkah terakhirnya setelah bersyukur dengan lisan, ucapan, langkah terakhir syukur adalah bersyukur dengan perbuatan anggota badan kita, dengan amalan, di mana kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur itu kata para ulama dengan 3 hal. Hati, keimanan, bersyukur dengan cara tadi, mengakui semua nikmat datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian lisan, ucapan bersyukur dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, terus memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga disebut-sebut ya kenikmatannya. Karena Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka sebut-sebutlah kenikmatan dari Rabbmu dalam rangka bersyukur, bukan sombong. Yang ketiga, bersyukur itu dengan amal perbuatan, dengan anggota tubuh kita. Bagaimana caranya? Kita gunakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, karunia dan titipan nikmat dari Allah Azza wa Jalla untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat media, nikmat alat-alat terkini ya, handphone, laptop, gadget, kamera, mic, semuanya itu nikmat dari Allah. Maka gunakan dengan benar untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni digunakan untuk yang berpahala, bukan yang mendatangkan dosa. Jadi sebetulnya Bang, segala benda-benda modern, canggih, mutakhir sekarang, termasuk yang nantinya menjadi dunia maya atau internet, itu ada di persimpangan. Maksudnya memiliki 2 mata pisau, bisa bermanfaat, bisa mendatangkan laknat, bisa menjadi pahala, bisa malah menjadi dosa, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi bisa saja ada konten syar'i. Barakallahu fikum. Di antaranya Bang Kevin.
beliau rajin ya membuat konten-konten syar'i yang itu insyaallah taala bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak. Barakallahu fiikum. Nah, jadi kalau mau dimurojaah sedikit saja Ya. bahwa konten syar'i adakah? Maka jawabannya ada ketika konten tersebut terdapat di dalamnya perkara-perkara syariat Ya. tanpa melanggar syariat. Ya. Nah, kira-kira menurut antum Ustaz pada konteks kekinian, berarti nggak konteks kekinian, konteks hari ini gitu ya, kira-kira pelanggaran apa aja Ustaz yang sering dilanggar oleh konten kreator dalam membuat konten Ustaz? Masya Allah ya, ini pertanyaan yang bagus. Ketika terjadi pelanggaran syariat, maka konten tadi tidak menjadi konten syar'i, kan gitu. Bisa jadi dosa jariah juga Ustaz? Bisa jadi dosa jariah. Nah, kira-kira apa saja yang biasa terjadi dalam konten-konten yang melanggar syariat? Secara umum, setiap ada pelanggaran syariat, ya di situ maka kontennya terlarang. Detailnya apa? Banyak contoh. Secara tafsil banyak contoh. Misalkan membuka aurat, mengumbar aurat, menyebarkan aurat, bahkan bangga dengan pamer aurat. Baik laki-laki ataupun perempuan sama saja. Itu dia. Kadang-kadang laki-laki hanya mikir yang punya aurat cuma perempuan Ustaz. Padahal laki-laki juga punya. Makanya Gitu. Jadi ini harus dijaga. Jangan sampai di media sosial, di konten-konten kita sebagai pemuda-pemudi kaum muslimin malah memperlihatkan aurat dan memamerkannya kepada mata-mata yang haram untuk memandangnya. Makanya dipelajari batasan aurat seperti apa. Ya, sehingga kita menjaga aurat tersebut. jadi pelajari batasan aurat tersebut Ustaz, ya. Betul. Kadang-kala alasannya habis fitness jadi Habis fitness umbar aurat, gitu kan. Laki-laki pun punya aurat, harus dijaga. Sebagaimana perempuan juga punya aurat, harus dijaga. Dan menjaga aurat itu, menutup aurat itu tidak hanya memakai pakaian saja, tetapi harus sempurna ya pakaian yang kita gunakan itu. Betul-betul menutup aurat, menghilangkan bentuk lekuk tubuh aurat kita sehingga orang lain tidak tahu seperti apa bentuk lekuk tubuh aurat kita. Berarti pakaiannya harus tebal, harus longgar, lebar, ya seperti itu. Laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memamerkan auratnya. Termasuk kalau sudah berpakaian lengkap dalam menutup aurat, jangan kemudian bergerak-gerak menampakkan aurat. nah itu dia. Kan kadang ada pakaiannya sudah lengkap, misalkan dia pakai sorban, Pakai sorban. laki-laki dulu, Laki-laki dulu. pakai sorban, pakai peci, pakai jubah, masya Allah, tapi goyang-goyang, Iya. kan auratnya terlihat jadi. Malu. Iya, dan aurat itu kan ada hissi, ada ma'nawi. Ada hissi, Ada ma'nawi. ada maknawi. Kalau hissi ya aurat yang berada di tubuh kita itu harus ditutup. Kalau maknawi, maknanya adalah aib. Segala aib ya yang membuat kita malu secara syariat itu juga aurat. Ya, goyang-goyang, joget-joget. Ini kan aib bagi seorang muslim atau muslimah. Apalagi muslimah sudah niqaban, pakai abaya, jilbab yang lengkap dari kepala sampai ke kaki, bahkan wajahnya pun ditutup kan, tangannya pun ditutup, goyang-goyang, joget-joget, itu sama saja dengan mengumbar aurat atau mengumbar aib. Ini yang pertama Bang Kevin, Siap. masalah aurat ya, Salah aurat ya. harus dijaga. Dan kalau itu sudah diposting, kemudian yang punya postingan itu meninggal, nggak bisa dihapus. Kalau dia belum bertaubat, maka akan menjadi dosa jariah, dosa yang terus mengalir selama ada orang yang terjebak dengan konten tersebut. Dan ingat, yang mewajibkan kita menutup aurat, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mewajibkan kita menutup aurat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta yang menghidupkan dan mematikan kita. Jadi menutup aurat ini bukan perintah ulama, bukan inisiatif orang tua kita, bukan, tetapi Allah dan Rasulnya yang mewajibkan. Itu mungkin yang pertama ya, masalah aurat.
Yang kedua, pelanggaran syariat yang sering terjadi dalam konten-konten yang tersebar itu adalah masalah suara, Bang Kevin. Masalah suara. Iya, masalah suara. Tidak sedikit konten-konten itu diiringi dengan suara-suara yang Allah dan Rasulnya tidak meridhai, yaitu suara-suara musik. Baik musik dengan alat-alat musik ataupun musik yang berasal dari mulut manusia. Akapela misalnya. Atau apalah istilahnya, namanya. Jangan diteruskan. Iya. Nanti adik-adik ngikutin. Yang seperti itu ya. Itu juga beatbox dan yang semacamnya tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Waliyadzubillah. Dan tentang terlarangnya musik bagi umat Islam, ini sudah jelas dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran diantaranya di surah Luqman ayat ke-6. Ini fenomenal sekali ya, pembahasan tentang tidak bolehnya musik dalam Al-Quran. Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah riwayat yang mu'allaq, bahwasanya kata Rasulullah SAW, akan datang dari kalangan umatku, min ummati, dari umatku kata Rasulullah, aqwam, orang-orang yastahilluna, yang mereka menghalalkan al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Al-hir perzinahan, al-harir kain sutra untuk laki-laki, al-khamra khamr ya, semua yang memabukkan, mau bentuknya cair ya, serbuk atau tablet atau apa lagi, macam-macam bentuk ya. Lem juga sama ya, itu memabukkan. Mau namanya miras, minuman keras, atau miker. Tahu miker, Bang? Minuman keras. Iya. Miker minuman keras juga. Itu mikir ya. Atau misalkan narkoba ya, termasuk tadi lem tikus. Lem tikus juga bisa memabukkan kalau salah penggunaan. Semua yang memabukkan, menutup akal, itu khamr namanya, itu haram. Termasuk yang keempat kata Rasulullah, wal ma'azif, alat-alat musik. Alat-alat musik ini yang diharamkan adalah alatnya dan suara yang terhasilkan dari alat-alat tersebut. Nah ini na'udzubillah ya, kita sedih melihat banyak konten berseliweran di media sosial, di internet ya, di media maya atau dunia maya yang berisikan musik. Sampai banyak orang awam mengatakan, wah kalau nggak pakai musik nggak asik, Bang. Nah kira-kira antum sebagai konten kreator itu gimana mengatasi syubhat ini, Bang? Kalau nggak pakai musik nggak asik, gimana itu, Bang? Jadi saya ditanya. Iya, kan antum konten kreator. Baik, teman-teman, gini ya. Kalau nanti suatu saat ada yang memang mau bikin konten kayak Bang Kevin, ketahuilah konsep dasarnya. Kreativitas itu lahir dari keterbatasan. Kreativitas justru lahir dari keterbatasan. Masya Allah. Makin kita sempit ruang kita, makin kita dibatasi oleh aturan, makin kreatif kita. Masya Allah. Itu. Jadi bagaimana caranya bikin konten tanpa musik tapi tetap asik? Nah, di konten Bang Kevin udah ada semua tuh. Di konten Bang Kevin di sini cuma ngomong doang, meskipun ngomong nggak doang sebenarnya. Nggak doang. Tapi Bang Kevin mostly hampir semuanya kontennya tentang menjelaskan sesuatu. Kasih tahu kepada orang lain bahwa nilai saya sebagai manusia bukan pada begini-begini, bukan. Tapi berapa? Nilai pikiran, argumentasi, serta lisan yang diucapkan oleh saya. Itu nilai kita sebagai santri, sebagai wakil-wakil Islam. Dan nggak usah takut orang nggak disukai sama orang. Ya, sebuah produk kalau sudah keluar, ya antara orang suka atau enggak, ini nggak cukup. Jadi kita harus bikin produk atau konten misalnya antara orang yang suka banget atau enggak suka banget. Nah, pilihannya itu ya. Yang disukai atau dibenci. Iya. Pakai banget. Banget. Iya. Masya Allah. Kalau ada orang yang nggak suka konten kita, nggak suka banget, akan ada yang suka banget. Gitu. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Nggak usah khawatir ntar kontennya nggak ada yang lihat dan lain-lain. Pasti ada. Dan yang terutama adalah lagi-lagi luruskan niat Ustaz. Iya. Bahwa kita share konten itu orang suka atau nggak suka semuanya lillah agar tidak lelah. Masya Allah. Ya, luar biasa. Lillah agar tidak lelah. Lelah tahu lelah? Capek. Sia-sia.
Udah bikin konten, joget-joget, nggak ada yang like, pusing. Aduh, kenapa? Apa jangan nggak ke-share tadi ya? Wah, dan Diulang lagi. diulangi lagi. Dosanya nambah. Jadi buat teman-teman semua nggak usah khawatir ya, masih banyak opsi lain daripada musik itu. Dan bagi pribadi malah nggak pernah pakai sound kayak mungkin Kang Reda apa gimana, itu kan memang kreativitasnya udah luar biasa. Kalau Kevin cuma taruh kamera, menjelaskan sesuatu singkat, padat, udah share. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Amin. Jadi yang penting itu isinya ya. Isinya. Jadi Apa orang yang bilang, kita- Bang, kalau bikin konten gambarnya yang bagus atau audionya yang bagus? Saya bilang kontennya yang bagus. Iya. Bermanfaat nggak buat orang kayak gitu? Isi dan makna dari konten itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan andai pun kita tetap ingin ya mencari suara, maka silakan gunakan suara-suara yang tidak melanggar syariat. Iya. Selain musik, ya silahkan. Misalkan suara apa? Pintu Suara, terbuka. iya, suara pintu, ambience, pintu terbuka, air mengalir, kicauan burung, Iya. suara ketikan keyboard, Masya Allah. ketak. Iya. Belajar bareng Mbak Kevin, ketak gitu. Suara bersin ya. Suara Asal jangan suara kentut. Nah, Iya, itu nggak boleh di-share, itu aib itu. Ya, barakallahu fikum. Intinya, nah itu. Yang aib dijauhi ya. Jangan sampai menggunakan suara-suara yang dilarang dalam syariat. Barakallahu fikum. jadi terkait dengan larangan itu Ustaz, ya. Tadi ada contohnya aurat dan musik. Ya. Lantas kadang-kadang ada sebagian orang gini Ustaz. Saya nggak bikin konten melanggar syariat, tapi kalau teman saya yang posting, ya sebagai teman saya like deh, saya dukung, saya share juga, Masya Allah. atau minimal di like. Nah itu kira-kira apakah termasuk ta'awun Ya. dalam keburukan? Ketika kita tidak membuat konten yang melanggar syariat, nggak ada kita bikin konten buka aurat, sebar aurat, atau pakai musik, sebar musik dan seterusnya. Kita cuman lihat, kita nge-like, itu sama saja ikut-ikutan dalam dosa. Kenapa? Karena dengan menikmatinya berarti kita menyetujui sesuatu yang salah, dan itu dosa. Menyetujui sesuatu yang salah itu dosa. Karena kewajiban kita ketika melihat sesuatu yang salah harus mengingkari. Inkarul munkar. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa dari kalian siapa dari kalian yang melihat ada kemungkaran terjadi, maka hendaknya dia mengingkari dan merubah kemungkaran itu dengan tangannya kalau mampu. Kalau tidak mampu maka dengan lisan, ucapan, dan nasihat. Kalau tidak mampu lagi maka dengan hati, dan itu selemah-lemah keimanan. Apa itu cara mengingkari kemungkaran dengan hati? Kata para ulama, dua hal di sini. Mengingkari kemungkaran dengan hati yang itu merupakan selemah-lemah iman. Pertama adalah kita harus meyakini yang salah itu salah, yang haram itu haram, ya. Dan kita ingkari dengan hati kita. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu salah. Itu terlarang dalam syariat Allah dan Rasulnya. Ini nggak benar. Ini pengingkaran dengan hati. Ada keyakinan, prinsip dalam hati. Kedua, cara merubah dengan hati adalah kita berdoa. Doakan hidayah untuk mereka agar mereka sadar diberi hidayah oleh Allah, dan juga jangan lupa berdoa untuk kita agar kita dijauhkan dari fitnah-fitnah yang berbahaya seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi jangan ikut menikmati, karena kalau ikut menikmati berarti kita setuju, maka kita pun akan mendapatkan dosa. Termasuk tadi kalau sampai nge-like, ya, dikasih jempol, 5 jempol bahkan. Padahal dia cuma punya 4 ya. Minjem satu lagi sama temennya. Iya, kasih 5 jempol. Atau misalkan di-share. Ya, di-share. Ini juga sama, akan mendatangkan dosa. Kenapa? Karena di situ ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Sedangkan Allah mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian untuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan tolong menolong untuk
dosa dan pelanggaran syariat. Ya, seperti itu. Jadi selamatnya adalah jangan dilihat, jangan dinikmati, apalagi di like dan di share, jangan. Langsung tinggalkan ya. Kita pindah ke konten yang bermanfaat. Lagi kalau teman-teman udah sekali like yang kayak gitu, nanti Instagram atau TikTok atau YouTube akan menyodorkan hal yang sama. Gitu. Algoritmanya begitu. Algoritmanya begitu, karena kita dikira suka sama konten seperti itu, padahal mungkin kepencet. Ya. Nah, maka itu ada not interested kalau bahasa Inggrisnya, ada tidak tertarik segala macam itu ya, dipencet konten-konten kayak gitu supaya tidak muncul di explore atau beranda kita atau di TikTok FYP ya. Masya Allah. FYP. Malu ya. Jadi seperti itu saja terkait dengan tadi batasan, kemudian juga mengingkari kemungkaran dalam hati, jangan di like gitu saja. Jangan. Kalau udah terlanjur gimana? Dipencet lagi biar dislike. Pencet lagi biar dislike dan segera taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lampau ini yang lampau. Kalau sudah lampau, sudah nggak ketemu kontennya di mana, nggak bisa dislike, perbanyak taubat, istighfar kepada Allah dan perbanyak amal soleh setelah itu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas rahmatnya. Jadi kita sebagai pengguna media sosial, baik pembuat konten ataupun penikmat konten, ingat kata Rasulullah, kullukum mas'ulun an ra'iyati, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu bertanggung jawab, pemimpin, dan akan dimintai tanggung jawab atas segala sesuatu, termasuk dalam masalah media sosial ini, gadget, internet, konten-konten. Kita semua akan ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan, kalau bicara jangan asal bicara, kalau berbuat jangan asal berbuat ya. Setiap ucapan kita, ucapan saja, satu kata, satu kalimat, ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Apalagi perbuatan, apalagi bikin konten, disebarkan, malaikat sangat mengawasi. Jangan lupakan firman Allah tabaraka wa taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, teman-teman, ini di surat apa? Ayo. Ada yang masih lupa? Ini di surat apa? Ada yang masih lupa? Terakhir. Berarti ingat semua kalau tidak ada yang jawab. Di surah Qaf ayat ke berapa? Ayat ke-18. Nah, coba cek lagi. Surah Qaf ayat ke-18. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah diucapkan satu lafaz pun oleh lisan manusia melainkan di sampingnya ada malaikat-malaikat yang mengawasi dan mencatat setiap ucapannya. Lihat, kita cuman berbisik ya. Ini belum jadi konten, Bang. Iya. Cuman berbisik sama temannya. Itu sudah ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Apalagi sudah menjadi konten, disebarkan. Malaikat mengawasi dan mencatat. Barakallahu fikum. Jadi kita harus hati-hati dalam masalah pembuatan konten ini. Iya, ya, jadi teman-teman semua ya, buat yang mau nantinya berkonten atau hanya sekedar menikmati konten, jangan sampai kita ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan saja. Nah, Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semua terkait dengan ada kertasnya. Baik. Bismillah. Bagaimana dengan konten menyambung ayat yang sekarang lagi viral di pinggir jalan, Ustaz? Barakallahu fiik. Kayak gimana kontennya? lagi viral tapi kita nggak tahu ya. Makanya. Berarti kita Berarti kurang viral. Berarti. Iya. Bukan kita yang salah. Oh, bukan kita yang salah. Enggak, yang mana tuh yang Oh, gitu. Masya Allah. Gitu. Gimana, Ustaz? Ya, pertanyaan yang bagus. Dan memang di akhir zaman ini pasti akan bermunculan yang aneh-aneh. Yang dulu di zaman Rasulullah dan para sahabatnya tidak muncul, di akhir zaman banyak yang bermunculan. Tapi semua itu sudah ada bimbingannya dalam syariat Allah dan Rasulnya yang mulia ini, dalam syariat Islam. Alhamdulillah. Pertanyaannya bagaimana tentang konten membuat apa tadi? Menyambung ayat. Konten. Jadi random people kan? Random. Jadi Pilih orang siapa saja, Ya. dia dipanggil, banguin sini. Kenapa? Sambung ayat saya. Ayat apa? Ayat-ayat cinta. Masya Allah.
Gimana itu Bang? Bukan ya, ayat Al-Quran maksudnya. Iya, ayat Al-Quran Bang. Ayat Al-Quran ya. Dia baca alladzi yuwaswisu, gitu mungkin ya, disambung alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, gitu disambung. Terus ditanya, ini surat apa? Surat Ad-Dariyat atau An-Nas? Kadang kebalik sekarang. Iya, jadi kebalik Ad-Dariyat sama An-Nas, An-Nas sama Ad-Dariyat. Itu konten saya. Oh, konten antum itu. Iya. Ad-Dariyat 56 disebut An-Nas ya. Masya Allah. Bagaimana hukumnya menyambung ayat seperti itu? Barakallahu fiik. Kalau niatnya serius untuk belajar, murajaah, dia di situ mengambil manfaat baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, hukum asalnya sah-sah saja, mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau niatnya sudah salah, dijadikan permainan, ngetes orang yang belum tentu orang itu juga bisa atau tahu, dan bisa jadi dia terganggu atau merasa malu ya karena tidak tahu dan seterusnya, atau menjadi bahan candaan ya. Jelas ini tidak boleh. Maka selamatnya al-afdal, selamatnya yang lebih utama, al-aslam, al-ahyal, yang paling hati-hatinya adalah tinggalkan membuat konten seperti itu. Kecuali memang seorang santri tahfidz Quran, dia diuji oleh gurunya, oleh muhafidnya. Hafalan kamu sudah 10 juz, sekarang akan ada tes, diuji hafalannya. Karena kan hafalan harus mutkin, diuji dengan cara sambung ayat. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sekadar konten di pinggir jalan ya, kenal juga enggak gitu kan, dan seterusnya, apalagi lawan jenis, bisa jadi fitnah. Jadi lebih selamatnya ditinggalkan saja. Kalaupun mau sambung ayat, ya silakan bikin kontennya di tempat yang benar, di masjid, di halaqah Quran, dalam rangka dan tujuan untuk tadi belajar, murajaah, tidak jadi masalah. Tapi kalau di pinggir jalan, khawatir di situ malah menjadi sesuatu yang merusak citra Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Yang lagi rame sebenarnya di Jogja itu ada perempuan maksa orang pakai jilbab. Perempuan maksa orang pakai jilbab. Semua perempuan yang temuin, entah muslim atau kufar, dia jilbab, dikasih jilbab. Gitu. Nanti berharap, maksudnya mungkin setelah coba, wah adem ya, ada AC-nya. Terus setelah itu mungkin dapat, tidak berharapnya mungkin kayak gitu. Tapi nyatanya malah menuai kontroversi. Emang ada aja. Bisa jadi nanti ada perempuan ya pakai rok mini dikasih jilbab, atasnya jilbaban, bawahnya bahaya kan gitu. Nah, ingat kembali kepada prinsip dalam beragama Islam, la ikraha fid din. Dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau mengajak silakan, ini kewajiban kita untuk mengajak dan berdakwah, menjelaskan silakan. Wa ma 'alaika illa al-balagh, dan tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, mengajarkan kebenaran. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya jangan memaksa, jangan ngotot ya. Dan saya lihat konten-konten yang dibuat di mana perempuan-perempuan yang tidak berjilbab kemudian dipasangkan jilbab, khawatirnya pertama ada unsur pemaksaan, yang kedua ada unsur istihza, mengolok-olok bagian dari agama. Kalaupun mau mendakwakan jilbab, ya sampaikan tentang keutamaannya, penjelasannya secara teori gitu. Kalau misalkan dia tertarik, ya, tolong ajari saya berjilbab. Nah, ini beda cerita. Ya, itu pun kalau bisa jangan dibuat konten. Kenapa? Karena perempuan itu harusnya tertutup. Ya, perempuan itu harus tertutup. Walaupun dia pakai niqab, pakai cadar, pakai jilbab syar'i sempurna, tertutup. Kalau bisa jangan masuk kamera. Ya seperti itu. Jadi untuk selamatnya janganlah bikin konten-konten apa istilahnya. Iya, jangan ngadi-ngadi. Barakallahu fiik. Baik, sebelum kita lanjut nih ada pertanyaan sedikit lagi. Jadi sekarang lagi ramai konten-konten tentang buka aib sendiri, Ustaz. Jadi Allahu Akbar. Di akhirnya ini ada ceramah seseorang yang diustadkan oleh sebagian orang. Pertanyaannya, kamu pernah zina nggak? Ini dengan bahasa yang lebih halus ya.
kamu pernah berzina nggak? Terus masing-masing orang ada yang orang tertentu terbuka, laki-laki, perempuan, ditanya, dan mereka semua mengaku. Allah. Ditanya berapa kali, dengan siapa aja, dan dia udah sambil tawa-tawa. Allahu Akbar. Sebelum jawab Ustaz, kita azan dulu. Siap. Setelah azan baru dijawab. Jangan Iya. kemana-mana, tetap di Masya Allah. di maafin ini. Ya, barakallahu fiikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontennya Dede Sulaiman. Harus diingkar. Mensyaratkan misalnya perempuannya atau laki-laki. Mereka nggak nyiapin. Dua tahun yang lalu. Diundang sama MNC Jabar di Bandung. Talkshow. Dia minta hostnya laki-laki. Anda bisa. Bisa. Sampai jam berapa? Maksimal ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, teman semua ya, lanjut lagi. Jadi sekarang lagi rame atau dari dulu sebenarnya konten-konten buka aib. Judulnya mah kalau di awal saya sih nggak munafik ya. Saya sih nggak munafik. Saya ngaku aja nih, saya pernah 1, 2, 3, 4. Aib-aib yang Allah sudah tutup, dia bongkar itu gimana kira-kira? Na'udzubillah. Ya. Seharusnya kita sebagai hamba Allah yang betul-betul menyesali dosa dan maksiat di masa lalu, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita mengubur masa lalu kita yang hitam, yang salah itu, bukan malah dibuka dan dipamerkan. Bukan malah
bukan malah diceritakan kepada orang-orang. Karena ada sebuah hadis Nabi mengingatkan, siapa yang dia berbuat dosa secara terang-terangan, maka dia dijauhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan." Setiap umatku itu akan diberi maaf, akan diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya, kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa dan maksiatnya, terang-terangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi bahasanya, saya enggak munafik, saya mengakui bla 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 bla. Berarti kan dia pamer dengan dosanya. Dia bangga dengan dosanya walaupun sudah entah berapa lama terjadi kan gitu. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh membuka aib yang masa Tidak lalu. boleh membuka aib di masa lalu. Pernah dalam sebuah kesempatan ada seorang laki-laki, dia telah membunuh satu nyawa. Disebutkan riwayatnya oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Dia datang kepada Ibnu Abbas, Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Bertanya, saya sudah membunuh satu nyawa, apakah masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Abbas bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, "Lah, sudah tidak hidup. Sudah wafat semuanya, ayah dan ibunya." Kemudian kata Ibnu Abbas, "Tub ilallah wa'mal minas salihat." Bertobatlah engkau kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya, tobatan nasuha, dan beramal solehlah sebanyak mungkin. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Para ulama kemudian menerangkan riwayat hadis ini. Di antara faedahnya yang pertama adalah di antara amal soleh yang bisa menghapuskan, menggugurkan dosa besar, bahkan dosa pembunuhan, ya. Di antaranya adalah amal birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi jangan pernah kita durhaka kepada orang tua. Teman-teman, adik-adik, jamaah, jangan pernah menyakiti orang tua dengan lisan, dengan tangan, dengan sikap perbuatan dan seterusnya. Kita wajib menghormati dan memuliakan orang tua kita, membahagiakan orang tua kita, tentunya dengan aturan-aturan dalam syariat Islam ini. Jangan pernah durhaka kepada orang tua, ibu ataupun ayah kita. Karena ternyata birrul walidain, kata para ulama, salah satu amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa, bahkan dosa besar. Allahu Akbar. Yang kedua faedahnya, dari riwayat hadis tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa seseorang yang melakukan dosa dan dia tidak diketahui oleh penegak hukum, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembunyikan dosanya tersebut. Kubur dalam-dalam. Ya, simpan jauh-jauh, lupakan sudah. Dan perbanyak amal soleh setelah itu. Jadi jangan malah dibikin konten, bangga-bangga, pamer-pamer. Oh ya, saya pernah begini begitu ya, berdosa ini berdosa itu. Sekarang menyesal enggak? Menyesal. Kalau menyesal enggak perlu dibahas. Kalau menyesal enggak perlu diceritakan. Ya seperti itu. Jadi konten tersebut jelas terlarang dan melanggar syariat. Khawatir dijauhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh ya teman-teman ya, untuk konten buka aib, termasuk juga mungkin kalau ada yang nanti yang menikah saja. Iya. Jangan tanya sama istrinya dulu. Jangan, tak perlu bertanya suami ke istri, istri ke suami. Dulu pernah ngelakuin dosa apa saja? Gak perlu pertanyaan seperti itu. Lihat sosok pasangan kita yang sekarang, ya. Kalau baik, kalau bagus agama dan akhlaknya, ya sudah. Ya, kita sikapi secara zahir. Makanya dalam ilmu fikih atau usul fikih ada kaidah al-hukmu bil-dhawahir. Kita menghukumi sesuai dengan zahirnya saja. Nggak perlu kita ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Ya, barakallahu fiikum. Siapa yang siap nikah di sini? Angkat tangan yang siap nikah. Masya Allah. Siap nikah. Oh enggak. Umur antum berapa deh? Umur 12 ya. Siap nikah, Masya Allah. Luar biasa. Zubair. Ya, barakallahu fiikum.
Siapa yang udah lulus ma'had mau nikah nih siapa? Sudah ada yang berniat lulus ma'had langsung nikah? Oh, Masya Allah. Jangan mikirin nikah dulu ya. Bang Kevin ini Mancing-mancing. iya. Mancing-mancing. Apa istilahnya? Ente kadang-kadang. Ya. Jadi Bang Kevin, barakallahu fikum, jangankan membuka aib dosa. Kita punya aib sedikit di tubuh kita saja, itu ditutupi. Misalkan, maaf, nggak ada yang tahu ya, Bang Kevin di punggungnya punya apa? Entah tato, entah tahi lalat segede piring, ya. Pelak meja. Entah, ya kan? Entah mungkin bekas sayatan, luka atau apa. Nggak perlu disebut-sebut, apalagi aib dosa. Ya, harus ditutupi. Barakallahu fiikum. Baik, kemudian Ustaz, ada pertanyaan ini klasik Ustaz. Masya Allah. Bagaimana dengan musyrik Islami? Apakah hukumnya haram Ustaz atau Masya Allah. tidak? Kalau bisa mungkin berharap ya, kalau bisa tidak haram Ustaz gitu. Ya. Apakah musik Musik Islami itu haram atau tidak? Pertanyaannya, sejak kapan musik masuk Islam? Nah, Sejak kapan musik masuk Islam sehingga menjadi Islami? Ini sama seperti orang bertanya, Ustaz, ada nggak zina Islami? Ustaz, ada nggak khomer Islami? pacaran syar'i. Pacaran syar'i. Ada kata panggilannya Abi sama Umi katanya. Abi Umi, padahal belum kawin, belum nikah ya. Allahu Akbar. Ada lagi istilahnya apa itu? Riba syariah. Riba syariah. Riba syariah. Kok riba tapi syariah gimana? Jadi kontradiktif. Dari istilah saja sudah salah. Dari istilah saja sudah salah. Tidak ada musik Islami. Karena musik tidak pernah masuk Islam. Justru yang ada dari dulu sampai hari kiamat, musik itu berada dalam keharaman. Bahkan tadi tingkat keharamannya itu disamakan oleh Rasulullah SAW dengan perzinaan al-hir, dengan sutra untuk laki-laki al-harir, dan dengan khomer, ya kan? Itu semua sama dengan musik haram. Maka adik-adik barakallahu fikum, tidak ada musik Islami. Tapi isinya kan muji-muji Allah. Muji-muji Allah. Muji-muji Rasulullah. Muji Rasulullah, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada kebenaran dan kebaikan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang menurut kita baik, tetapi ternyata melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Tidak bisa. Misalkan kita ini sedang kelaparan. Kita sedang kelaparan. Kemudian ada makanan yang basi, ada makanan sisa ya, bahkan mungkin sudah jadi sampah. Yang penting kenyang. Dimasukkan saja makanan itu ke mulut kita, ke perut kita. Yang penting kenyang. Dibenarkan tidak? Tidak. Kenapa? Karena makanan itu sudah basi, sudah jadi sampah. Kalau dimakan berbahaya, jadi penyakit, bisa diare, bisa sakit perut, bisa muntah, bahkan bisa mati ya. Jadi tidak bisa kita memandang ini baik, ini tidak baik menurut hemat kita, menurut pandangan kita, tetapi kembalikan kepada aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dinego lah. Jangan dinego. Ini bukan jual beli tanah bang, ya. Bukan jual beli motor dan mobil. Jangan dinego ya. Nggak ada tawar menawar. Jadi musik secara mutlak itu tidak boleh. Kalaupun dikecualikan, hanya satu alat musik yang disebut dengan duf. Duf itu bahasa kitanya mungkin rebana ya. Rebana, tapi kayak nggak ada ketimplingnya. Nggak ada kecerek-kecereknya, nggak ada. Betul-betul murni kulit hewan yang dikeringkan, yang sudah disamak, dikeringkan, ditempel di suatu benda yang berlubang. Kemudian dipukul, ada suara, itu duf namanya. Tidak ada suara lain kecuali dari kulit tersebut. Ini pun penggunaannya terbatas. Hanya ketika pertama walimah pernikahan. Walimah pernikahan. Kedua ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, termasuk hari tasyrik masih boleh ya. Karena itu hari raya kaum muslimin, seperti itu. Dan itu pun tidak semua boleh menggunakan. Hanya kata pendapat yang kuat
anak-anak kecil perempuan atau budak-budak hamba sahaya, budak belian. Selain itu tidak boleh menurut pendapat yang kuat. Ya seperti itu. Intinya jangan dinego lah. Gak bisa dinego. Bikin konten tanpa musik tetap asik. Tetap asik. Ya, barakallahu fiik. Oke, Ustaz. Ya, lanjut dengan berikutnya teman-teman semua. Di sini ada kuis ya, teman-teman tenang aja. Masya Allah. Dia masih banyak. Ustaz, bagaimana jika kita meng-copy paste konten orang? Copy paste ya, bukan copy paste. Copy paste konten orang, lalu kita share, tetapi kita tambahin logo atau Instagram kita tanpa sepengetahuan pemilik konten. Ya, barakallahu fiikum. Kalau niat dan tujuannya mengaku-ngaku, mengklaim ya punya orang menjadi punya kita, ya jelas ini mencuri. Jelas mencuri. Walaupun si pemilik tidak mencantumkan logonya sendiri, ya, tidak boleh. Jadi biasakan kita itu menukil sesuatu itu ilmiah dan amanah. Ilmiah dan amanah. Ada sumbernya dan kita menjaga kejujuran. Ya. Jangan kita ambil konten orang dikasih logo kita, kemudian ngaku-ngaku ini milik saya, tidak boleh. Dan itu haram hukumnya, sama dengan mencuri. Ya. Dengan hukum mencuri tidak boleh. Apalagi kalau sudah ada huququt tab'i mahfuzah, hak kalau di dunia buku atau kitab ya percetakan, huququt tab'i, hak apa itu penerbitan, ya hak ciptanya mahfuzah, dijaga, dimiliki, ya, maka jelas tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil kecuali pemilik konten itu mengizinkan. Silakan di-share ulang ya, dan bebas menggunakan logo masing-masing. Kalau ada izin seperti itu, nggak jadi masalah. Barakallahu fiikum. Tapi emang nggak ada manfaat ya, ambil ceramah Ustaz kasih logo itu apa di sini? Kontribusi Anda apa di sini? Oh, Ustaz maksudnya ini ceramah, apa? Konten apa tadi? Iya, konten orang, entah termasuk Ustaz di sini, ceramah terus kasih logo itu nggak ada manfaat di sini. Yeah. Kalau emang murni mau dakwah, emang kita mungkin mau potong satu bagian gitu saja tanpa memprovokasi, kasih judulnya apa, udah nggak usah kasih logo kita. Dan yang penting Bang, kalau kita mau share konten dakwah isinya ya, ceramah ustaz-ustaz ya, yang penting adalah sebutkan sumbernya. Misalkan dia motong atau ngambil dari mana, sebutkan sumbernya. Video Iya. dari channel ini. Iya, seperti itu. Sebutkan sumbernya. Apalagi kita misalkan dapat konten, oh ini bagus nih, Ustadz Fulan lagi ceramah, oh pembahasannya bagus nih, perlu di-share ke masyarakat agar tahu. Silakan untuk men-share-nya, silakan. Ya, tapi tadi ingat, cantumkan sumber aslinya. Ya, barakallahu fiikum. Oke. Bismillah Ustaz, apakah boleh kita membuat konten gambar makhluk hidup? Apakah boleh kita membuat konten gambar makhluk hidup? Membuat gambar makhluk hidup, manusia kah atau hewan-hewanan, binatang-binatang, ini jelas dalam Islam tidak diperbolehkan. Sampai Nabi mengancam dengan siksa yang berat. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling keras diazabnya di hari kiamat adalah al-musawwirun, tukang taswir, tukang gambar makhluk bernyawa. Baik itu gambarnya dengan pensil hitam, pensil warna, pulpen, spidol, atau mungkin sekarang dengan laptop ya, ada aplikasi menggambar, melukis, atau mungkin membuat gambar makhluk bernyawanya dipahat dari batu, dari kayu, atau mungkin dari semen dan seterusnya ya, dari apa sekarang banyak ya media-medianya. Itu tidak boleh. Bisa 2 dimensi, 3 dimensi nggak boleh. Iya, 2 dimensi, 3 dimensi, 1000 dimensi nggak boleh. Semua nggak boleh. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan keterangan tentang surah atau gambar makhluk bernyawa yang terlarang tadi, Bang. Kata Ibnu Abbas, as-suratu ra'sun. As-suratu ra'sun. Gambar makhluk bernyawa yang dilarang dalam Islam itu adalah bagian kepala. Fa idza quti'atir ra'su fala surata laha.
Kalau bagian kepalanya sudah dipotong, bagian kepalanya sudah dihilangkan, dipotong, diputus, maka bukan lagi gambar yang dilarang. Jadi andai mau bikin gambar makhluk bernyawa seperti manusia kah atau hewan-hewanan kah, maka silahkan dipotong bagian kepalanya, ini yang lebih selamat. Diputus, dihilangkan kepalanya, entah mungkin kepalanya ditutup tiang, ditutup pohon, ya, atau betul-betul dihilangkan. Misalkan bikin kartun animasi, buaya buntung. Buaya buntung jadinya, ya, buayanya berenang tapi nggak ada kepalanya. Nggak apa-apa, itu lebih selamat bagi kita, ya, dunia akhirat seperti itu. Minimal sekarang Pak faceless ya, nggak ada mukanya. Atau tidak ada wajahnya, walaupun di sini ulama selisih pendapat. Nah, ini pembahasan berikutnya. Gimana Ustaz kalau kepalanya tetap ada, tapi wajahnya yang dihilangkan, faceless tadi istilahnya. Wajahnya nggak ada mata, nggak ada hidung, mulut, yang ada telinga, cuman kepala aja, berbentuk kepala tok gitu, tidak ada organ-organ panca indera di wajah. Ulama selisih pendapat. Ada yang melarang, berpegang teguh dengan tadi ucapan Ibnu Abbas, patokannya kepala harus putus. Ya. Ada yang membolehkan faceless tadi. Alasannya apa? Karena ketika mata tadi, hidung tadi, mulut tadi dihilangkan, maka orang di dunia nyata sudah tidak dianggap makhluk bernyawa. Ini jadi masih bisa sebetulnya, karena ada pendapat yang seperti itu. Intinya jangan menggambar makhluk bernyawa dengan wajah yang sempurna, ya. Kalau Matanya dua. Orang-orang bilang suka nanya, tapi kalau makhluknya nggak ada gimana Bang? Kayak naga, kuda terbang, gitu. Kira-kira. Ini juga ulama selisih pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Contoh misalkan kartun apa itu, ada alat cuci piring, punya mata, punya kaki, punya tangan, warnanya kuning. Apa itu? Kartun. Alat buat cuci piring. Kok antum loadingnya lama, Pak? Iya, nggak kepikiran. Iya. Saya pikir cuci piring, benar-benar cuci piring. Iya. Ini kan di dunia nyata nggak ada tuh. Nggak ada. Apa istilahnya? Spon. Iya. Bikin di Batam. Iya, spon kok bermata, bertelinga, berhidung, bermulut, bertangan dan berkaki. Nggak ada di dunia nyata. Masalah gambar seperti ini ulama selisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Kenapa? Karena di dunia nyata tidak ada. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena tetap dia membuat kartun atau gambar yang menyerupai makhluk hidup, makhluk bernyawa. Dan pendapat yang lebih kuat dan yang lebih selamat, Allahu a'lam, ditinggalkan. Tetap jangan membuat hal yang seakan-akan benda itu hidup, itu makhluk hidup, ya, jangan dibuat. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, insyaallah ini apa pertanyaan atau pernyataan? Kalau ada perempuan sudah bercadar tapi masih pacaran atau sering posting foto bersama laki-laki bukan mahram, udah. Ini kayak Bingung. Ini kayak ngadu. Ya, hukumnya. Oh, siap. Hukumnya gimana? Maksudnya kenapa perempuan itu sudah bercadar tapi masih pacaran? Ya. Dan suka posting foto laki-laki, itu kira-kira mungkin dari segi hidayahnya apa ada yang kurang atau gimana? Ya, barakallahu fikum. Kita tidak bisa menyalahkan niqabnya. Kita tidak bisa menyalahkan cadarnya. Kita tidak bisa menyalahkan jilbab syar'i yang dia kenakan. Tapi yang salah ada pada kelakuannya. Yang salah ada pada perbuatannya. Apa hukumnya? Ya jelas dosa. Haram ketika dia, iya panjang, haram. Kenapa? Karena pacaran itu sama dengan mendekati zina. Bahkan bisa jadi zina. Zina itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Mata bisa berzina, telinga bisa berzina, ya, ucapan bisa berzina, tangan, kaki, dan seterusnya. Dan nanti akan didustakan atau dibenarkan oleh kemaluan, kan gitu. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Allah melarang mendekati perzinahan. Mendekatinya saja sudah dilarang, sudah haram, apalagi melakukan zina yang betulan. Ingat di surah Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah
wasa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Jangan. Kata Allah, jangan. Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang fahish, keji, kotor, menjijikan, ya. Dan jalan yang buruk, jalan yang sesat, yang salah. Lihat, mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukan betulan. Maka pacaran itu haram, tidak boleh. Dan khawatir orang yang sudah berpakaian syar'i, entah mungkin kalau laki-laki ya sudah terlihat seperti Ustadz Kevin lah misalkan, ya, wah pakaiannya luar biasa, ya. Atau perempuan tadi pakai niko, pakai cadar, ya, sudah pakai jilbab syar'i. Khawatir ketika dia melakukan tadi, ya, perbuatan pacaran tadi, dosanya malah berlipat-lipat. Karena udah ngerti. Bisa jadi karena udah ngerti, atau karena dia seakan-akan merusak muru'ah, menghinakan jilbab syar'inya, istiza, mengolok-olok jilbab syar'inya. Dosanya bisa berlipat-lipat, ya, bisa double, triple dan seterusnya. Na'udzubillah. Kemudian tadi apa? Kemudian posting foto dengan laki-laki yang bukan mahram, ditambah lagi ini. Fotonya gini gitu. Gimana? Masya Allah. Ini pengalaman berarti. Cuman beliau nggak pakai cadar. Iya. Itu aja sih. Iya. Jelas tidak boleh. Apalagi bersentuhan ya dalam foto itu bukan mahram. Lawan jenis bukan mahram, bersentuhan. Apalagi istilahnya gandengan tangan ya dan seterusnya. Nunjuk-nunjuk awan dan seterusnya. Tidak boleh. Prewedding nggak boleh juga. Prewedding juga nggak boleh. Sama. Itu ya sama, pacaran juga. Budaya kufar ya. Kita umat Islam punya aturan yang mulia dan jangan dikotori dengan ikut-ikutan kelakuan orang-orang di luar Islam ya. Barakallahu fikum. Jadi tinggalkanlah yang seperti itu dan tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Oh, tapi Ustaz, ikhwan ini serius sama ana. Jadi ada bukti foto berdua. Kita pacarannya sholat berjamaah, Ustaz. Masya Allah, pacaran berjamaah ya. Gak mau kalah sama zikir berjamaah berarti. Iya. Jadi kalau kita lagi jalan kemana ada azan, kita berdua ke masjid, Ustaz. Masya Allah. Ana pernah bang dapat pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya saya datang ke kajian? Ketika itu ana isi kajian di Masjid Nurul Iman Blok M, Jakarta. Gak heran. Ustaz, pertanyaan dari akhwat. Iya. Saya datang ke kajian ini boncengan motor sama ikhwan. Gak heran. Dan belum nikah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Allahu Akbar. Jakarta kan? Jakarta. Gak heran. Masya Allah. Semoga ini tidak terjadi di Makassar ya. Itu mengerikan. Di satu sisi kajiannya dapat pahala, dapat ilmu. Di sisi lain bisa hilang tuh pahala gara-gara boncengan tadi kan gitu. Barakallahu fikum. Wala talbisul haqqo bil batil. Iya, jangan mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kalau laki-laki yang serius, Bang, yang dia betul-betul mau serius tanggung jawab, pasti dia tidak neko-neko, dia langsung datangi orang tuanya, keluarganya, langsung diminta mohon izin ya, dengan penuh sopan santun. Saya berniat untuk menikahi putri Anda, boleh atau tidak dan seterusnya. Bukan malah tadi ya, pacaran, foto-fotoan, itu semua hanya mendatangkan dosa, bala dan bencana dunia ataupun akhirat. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan rusak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Pakaian Islami kita itu mulia. Jangan dirusak dengan perbuatan-perbuatan yang nista dan tercela ya. Jangan tertipu dengan penampilan. Iya. Jangan tertipu dengan jenggot. Iya. Jenggot. Baik, sekarang kita akan ada kuis buat teman-teman semua yang bisa jawab akan dapat hadiah dari panitia sudah disiapkan ya. Kuisnya dari Ustaz ya. Boleh dari Ana, boleh dari Bang Kevin. Dari Ustaz dulu lah. Dari materi yang tadi dipaparkan kurang lebih ada 9 poin yang tercatat. Masya Allah. Ini kamu tahu Ustaz? Ya. Dari Ana pertanyaannya.
Apa tadi dalilnya bahwa setiap ucapan kita ada pengawasnya dan pencatatnya dari malaikat? Sebutkan dalilnya, ayatnya lengkap dibaca, surat apa, ayat berapa? Ilagum. Ta'ala. Mau di situ atau mau maju? Ta'ala. Iya. Sebut nama, umur, hobi, gak usah. Ya. Nama saya Muhammad Faiz. Faiz. Ada jeda dong, Muhammad Faiz gitu. Itu tadi gitu kan? Iya. Muhammad Muhammad Faiz gitu. Muhammad. Coba Bang, ajarin dulu Bang. Iya, intonasi mana? Nama saya Muhammad Faiz. Ah, coba ikutin Bang Kevin. Nama saya Muhammad Faiz. Masya Allah. Kan enak terdengarnya. Keren, keren. Iya. Umur? Itu umur saya 17 gitu. Masya Allah. Umur saya 17. Barakallahu fiikum. Gimana? Silakan ayatnya dibacakan, tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Surat apa? Surat Qaf. Iya. Ma-nya dipanjangkan ya. Ma yalfidhu. Jadi jangan buru-buru. Iya. Ma yalfidhu. Lagi coba dibaca. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Baik, bahasan tabarakallahu fiik. Dapat hadiah. Astor. Tangan kanan simpan dulu sini mic-nya. Iya. Barakallahu fiikum. Ya. Iya. Jazakumullahu khairan. Oke. Lanjut Bang Kevin. Dari Anda sekarang ya. Masih dengan metode yang sama, pembacaan ayat ya. Coba tolong siapa yang bisa bacakan ke sini dalil dalam Al-Qur'an tentang haramnya musik. Mau dibantu Quran surah Luqman ayat 6. Maju ke sini baca. Quran surah Luqman ayat ke-6. Ada? Ayo sini maju. Wah. Wa minan nasi. Nah. Yang hafal sini. Maju. Nah. Ayo. Enggak harus sempurna, baca Iya. ayat yang pas mengharamkan Kalau lupa-lupa musiknya saja. bantu. Ya, Ya. tangan sini. Banyak peci orang Oman di sini. Masya Allah. Ada. Peci Oman. Iya. Tapi mukanya bukan Oman, Bukan. mukanya aman semua. Ya. Iya. Sebut nama, ingat intonasi, artikulasi, jeda. Ada gigiling sedikit ya, ada gigiling sedikit ya. Nama saya gitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Masya Allah. Allahu Akbar. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Unzila fihil Quran. Bentar. Jadi antum ini tiap bulan Ramadan terus. Sofar, Rojab, ya, Muharram, Ramadan terus. Namanya, ya kan? Tolong megang mic nggak kayak gitu. Nah, dievaluasi. Kalau kayak gini apa tadi? Itu Arman Maulana. Arman Maulana. Jadi gini pegang mic-nya. Iya, barakallahu fiikum. Ya, silakan sebutkan Luqman ayat 6. Kalau suruh Luqman ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Cukup sebetulnya. Mau dilanjut? Oh enggak, ya udah. Memang pas bagian itu dalilnya. Oke. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dari manusia itu ada orang-orang yang mereka membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir mulai dari kalangan para sahabat bahkan sampai ulama yang lainnya menjelaskan lahwal hadis di sini, ucapan yang sia-sia di sini adalah musik dan nyanyian. Musik dan nyanyian. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud dan juga para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Nah, sebetulnya ada juga di ayat yang lain di surah An-Najm misalkan, wa antum samidun. Itu juga ayat untuk pengharaman musik dan nyanyian. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Usianya berapa tadi? Syahrul Ramadan.
Nah, 16. itu udah usia saya. Ya saya 16. Masya Allah. Barakallahu fikum. Simpan di sini mic-nya. Jazakumullah khairan. Zadakumullah ilman wa hirsan. Fadhal, ijlis. Masih ada hadiah, Bang? Masih. Tinggal lagi. Masya Allah. Oke, cepet ya. Siapa yang saya angkat tangan? Sebutkan 2 macam aurat. Tadi kita penjelasan. Ya. Jangan tetap. Ayo sini, ta'al. Come here. Mic-nya Armorana. Nah, ya, ada sana. Namanya siapa? La ilaha illallah. Ingat tadi. Nama saya Namanya harus kayak suara iklan. Iya. Terus Umur? umur. Mic. Itu mic-nya dipegangnya. Ah, itu. 15. 15. Oke, silakan apa aja? Ma'nawi. Maknawi, aurat hissi dan aurat ada suara sih. Ada Pak? Hah? Ada. aurat hissi dan aurat maknawi. Aurat hissi itu apa? Aurat Aurat tubuh, ya betul. Aurat tubuh. Aurat yang dari tubuh kita, hissi. Laki-laki di mana aurat hissinya? Batasannya. Tahu tidak batasan aurat laki-laki? Dari pusar sampai lutut ya. Sebagai Santri, pendapat. soalnya mandinya kadang-kadang suka bareng-bareng. Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Hati-hati ya. Santri atau muslim semuanya laki-laki dengan laki-laki tidak boleh saling melihat aurat satu sama lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yanduru rajulu ila auratir rajul. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Wala tandurul mar'atu ila auratil mar'ah. Dan tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Jadi sesama laki-laki nggak boleh saling lihat auratnya. Sesama perempuan juga sama, tidak boleh saling melihat auratnya. Jadi nggak boleh ya pipis berjamaah. Ada komandonya lagi. Iya, ada komandonya. Nggak boleh, nggak boleh. Masing-masing harus tertutup. Dan di antara penyebab siksa kubur ketika tidak bersuci dengan benar setelah buang air dan ketika tidak menutup aurat ya, maka tidak boleh saling melihat dari pusar sampai lutut tuh ya, harus kita tutup. Itu di luar sholat. Ya. Kalau di dalam sholat ditambah wajib menutup 2 pundak. Dari pusar sampai lutut tertutup, wajib juga kemudian menutup 2 pundak ya, itu wajib tertutup dalam sholat. Ditambah dengan khawarim muru'ah, menjaga muru'ah, kehormatan diri ya, kita berpakaian lengkap seperti ini dari leher sampai ke betis ya, itu kita tutup dengan pakaian ya. Yang kedua tadi maknawi. Apa itu aurat ma'nawi? Ma'nawi nah, gitu. Perbuatan. Ma'nawi ya, aib dari perbuatan seperti dosa, kesalahan dan seterusnya. Betul. Ya, barakallahu fiik. Sudah mau? Tadi ya? Barakallahu Ya. fiik. Oke, syukur. Sama dasar dari atas satu lagi. Dari anak lagi. Tadi kita sebutkan faidah dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala tentang bahaya salah menggunakan nikmat. Secara makna setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla maka itu musibah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan kalimat bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya. Masya Allah ta'ala. Dari Zubair. Masya Allah. Ada Zubair? Zubair. Masya Allah Zubair. Zubair bin man? Bin Awam? Masya Allah. Rahimahullah wa radiyallahu anhu. Fadal sini. Ya. Fadal. Ismak Karim. Masmuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Zubair. Iya dong, kayak Itu. yang lain lah. Masya Allah. Tapi suara beliau sudah pas buat ceramah, Bang. Makanya. Masya Allah. Usia? Oh, 17, pantesan ya. Sudah matang. Barakallahu fikum. Asli mana antum? Mana itu? Anu apa anu? Kok anu? Cakalang. Takalar. Takalang. Hah? Apa? Antum tolong sebentar. Antum kalau menjelaskan kebingungan orang, jangan tambah orang itu bingung. Iya. Iya. Ya kan? Nah, di mana? Bandung. Bandung tuh mana? Dago, sama aja. Takalar itu Sulawesi. Sulawesi mana? Utara. Oh, selatan. Berapa jam dari Makassar? 1,5 jam. Jalan kaki itu? Oh, naik motor. Kalau jalan kaki? Oh, tidak pernah. Siap, barakallahu fiikum. Siap. Siap. Silakan. Sebutkan tadi faidah dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. kullu ni'matin la taqrabu min Allah azza wa jalla fa hiya baliyatun La tuqarribu. la tuqarribu min Allah. Pakai wazan fa'ala yufa'ilu. Qarraba yuqarribu taqriban. Coba diulang. kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jalla fa hiya baliyatun Baliyah, baknya pendek, ianya ditasydid. Fahiya, baliyatun. Masya Allah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Baliyah bima'na musibah. Barakallahu fiikum. Ya. Langsung 2, Masya Allah. Semoga sampai ke Takalar ya. Ya, barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Nah, Baik, teman-teman semua, alhamdulillah ya hadiah sudah selesai ya. Kita akan mendengarkan kesimpulan faedah dari Ustaz Imam Syahada Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol. ya syukran Bang Kevin. Barakallahu fiikum semuanya. Yang paling penting dalam membuat konten atau menyebarkan konten itu adalah ingat, ada tanggung jawab jariah di mana semua konten itu bisa menjadi pahala berjariah atau sebaliknya bisa menjadi dosa berjariah. Jadi bisa menjadi pahala jariah yang terus-menerus mengalir ya pahalanya, atau bisa menjadi dosa jariah. Oleh karenanya jangan asal, jangan sembarangan dalam membuat konten ataupun menyebarkan konten, atau mungkin hanya sekadar like ya, memberi jempol. Jangan sembarangan. Kita sebagai umat Islam, apalagi ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, harus berpikir berkali-kali sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat. Dan ingat, apa yang kita ajarkan kepada manusia itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berusahalah dengan semua titipan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang ada ini kita gunakan untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran dan juga kebaikan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla 'alal khair falahu ajr mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang mengajak pada kebaikan, maka dia berhak mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh orang yang melakukan kebaikan yang dia ajak tadi. Maka ingat, kebaikan apapun, kebenaran apapun yang kita share, yang kita ajarkan, yang kita sampaikan di konten-konten kita, insya Allah akan menjadi ladang pahala, bahkan jariah. Namun sebaliknya, hati-hati, waspada. Kalau kita salah menggunakan media sosial, gadget ya, ataupun salah bikin konten, salah menyebarkan konten, entah mungkin di situ ada kesyirikan, kekufuran, di situ ada dosa besar, dosa kecil, ya, maka hati-hati. Semua itu akan menjadi dosa yang besar, beban berat nanti di akhirat. Dan semua kembali kepada kita masing-masing. Apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita lakukan dari kebaikan sekecil darrah pun. Darrah itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, semut yang paling kecil itu darrah. Semut yang paling kecil itu darrah. Kebaikan sekecil itu kita akan melihat hasilnya, ada balasannya, dan balasannya kebaikan juga. Dan sebaliknya, keburukan sekecil darrah, sekecil tadi semut yang paling kecil, keburukan sekecil itu akan ada hasilnya. Kita akan melihat hasilnya
dan akan ada balasan keburukan untuk kita. Semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tetap istiqomah sampai mendapatkan husnul khatimah dan jannah firdaus. Barakallahu fikum. Baik, Bapak Ustaz, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua di atas agama Islam. Amin. Dan betul-betul kita bisa sebagaimana kita bertemu di sini juga bisa bertemu di Firdaus yang Allah. Amin. Amin. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.